salah satu reaksi yang paling aku ingat adalah, eee, pert kawan-kawan yang anggap remeh. Jadi bilang, "Hah, apa Kevin Kempin kok bisa lulus ke Oxford?" Kayak gitu. PH Badonya, apa kabar dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat bergabung kembali kawan-kawan di acara PH Badonya atau PHD. Bahasa Indonesia PH Badonya itu artinya apa kabar dunia. Jadi acara talk show atau bincang-bincang ini adalah inisiasi kita untuk mengundang orang-orang Aceh, dan nggak mesti orang Aceh, suku Aceh, tapi juga orang-orang yang pernah tinggal di Aceh, pernah punya memori dan kenangan tentang Aceh, atau apa saja, dan mereka ini sedang tinggal, atau menetap, atau kuliah, atau bekerja di luar negeri. Nah, jadi kita pengen istilahnya orang Aceh di seluruh dunia. Ya, hari ini bahagia sekali udah ada Dr. Fiona Zakaria di Leeds, Inggris. Saya terus terang melihat Leeds, nggak tahu mau bilang gimana ya, mengucapkan selamat atau apa, karena kemarin Leeds berhasil mengalahkan Sheffield United 1-0. Ya, selamatlah buat Leeds udah mengalahkan Sheffield. Ya, semoga nanti kalau Sheffield ke Leeds bisa mengalahkan lagi. Oke, saya sedikit mau cerita tentang Pipin ya. Pipin ini sebenarnya kawan kecil saya ya. Bisa dibilang sejak SD ya saya udah kenal, walaupun perkenalan saya dengan Pipin itu bukan perkenalan secara dalam tanda kutip secara asik ya. Kalau nggak salah kita pernah berkompetisi waktu SD. Pokoknya pernah ketemu Pipin waktu SD dulu di acara kompetisi bidang studi. Ada IP, ada matematika ya waktu itu ya. Ada IP kalau nggak salah atau ada IPA. Dan juga ada kompetisi cerdas cermat P4 ya waktu itu. Cerdas cermat P4 yang di kecamatan ya? Iya, level kecamatan, kemudian level apa ya, Kota Madia gitu. Pokoknya tapi beda, mana ada kita satu? Enggak, maksudnya waktu kita SD dulu, pihak dinas pendidikan setempat sering buat acara-acara gitu, acara kompetisi. Mungkin ada. Ya, mungkin kalau sekarang mungkin kayak Olimpiade Fisika, Olimpiade Matematika, kayaknya gitu-gitu mungkin sekarang. Tapi kalau dulu kan cerdas cermat, apa ya, macam-macam lah. Pipin sekarang tinggal di kota Leeds di Inggris dan bekerja sebagai research fellow in urban sanitation, School of Civil Engineering di Universitas Leeds. Jadi nanti kita coba akan gali lagi ya, ngapain aja sih di Universitas Leeds ini. Waktu SD Pipin sempat sekolah di Banda Aceh, tepatnya di SD 50. Dan mungkin itu pertemuan pertama kita saat berkompetisi, tapi saya lupa. Dan yang kemudian lama pertemuan kita adalah saat kita satu SMP ya, di SMP 1. Pipin SMP 1 Banda Aceh, dan kemudian SMA 1 Banda Aceh juga. S1-nya dihabiskan di Malang ya, Universitas Brawijaya, jurusan teknik apa ya? Teknik sipil. Teknik sipil, oke, teknik sipil. Dan menariknya Pipin ini setahu saya dulu suka musik metal. Iya kan? Dulu saya ingat waktu kita pernah main ke rumah dia, dia lagi belajar, tapi sambil dengar musik rock atau metal gitu ya. Aku semua genre bisa sebenarnya, tapi waktu itu nggak gitu-gitu amat lah. Yeah. Yang soalnya kayak gini, nggak bisa ngaku selera musik. Kenapa? Nanti kaset dipinjam sama kawan, nggak balik lagi. Nah itu menarik tuh. Nah, kawan-kawan mungkin yang belum tahu tentang kaset dipinjam, dulu kita punya, kalau dengar musik radio itu selain dengar ya radio, kita juga nggak kayak sekarang ya, dengar melalui MP3 atau
format-format digital lainnya. Dulu kita dengar pakai kaset yang Mm. ini ya. Bisa ceritain kenapa kasetnya dipinjam itu, Pin? Iya, karena kita dulu kan Banda Aceh kota kecil ya hitungannya ya. Jadi kalau ada lagu-lagu baru gitu dari radio, kita dengar dari radio ya. Tapi kalau mau putar lagi, kan mesti beli kaset. Terus sementara kota kecil, toko kaset nggak lengkap-lengkap kali, ya kan? Studio QQ aja udah paling bagus waktu itu, ingat nggak? Iya. Jadi waktu itu Papa Pipin suka dinas keluar kota kan, suka ke Jakarta gitu. Jadi biasanya nitip beli kaset sama beliau. Jadi koleksi aku waktu itu lumayan ada lah ya kan. Nah itu jadi inceran kawan-kawan tuh biasa. Pin, kayak ada kaset ini. Tuh gawat tuh. Kenapa gawat? Karena kalau kita serba salah. Kalau kita kasih pinjam, tahu baliknya entah kapan nanti, mungkin tahun depan. Nah, kalau kita kasih pinjam nanti dia langsung tipis kali kayak gitu kan. Tipis. Tipis orang PD kayak gawat tuh itu. Wah, itu tipikal sekali ya dibilang orang PD dan dibilang tipis. Coba jelaskan. Memangnya orang PD Bapak, kurang PD kayak mana jadi? Oh gitu, aslinya orang PD ya. Tapi tipis tuh maknanya apa dulu? Kalau dalam bahasa kita di Banda Aceh itu kan anak-anak era tahun 80-90-an itu ada istilah-istilah yang mungkin hanya golongan kita aja yang tahu. Tipis itu apa? Jelasin. Tipis tuh pelit ya, apa istilah lainnya kerit. Pelit atau kerit? Oke, jadi bagi yang nggak tahu kalau misal ada orang anak Banda Aceh bilang tipis sekali, artinya bukan tipis kurus itu ya. Bukan tipis pelit. Dan satu lagi, ada istilah-istilah atau panggilan-panggilan yang hanya anak-anak Aceh atau Banda Aceh yang tahu, seperti K kalau di Medan tahu, kalau di Jakarta tuh lu gitu kan, lu kan. Tapi kalau di Banda Aceh kita biasa menyebutkan kamu atau kau itu dengan K. Itu adalah sebutan-sebutan atau panggilan-panggilan yang ya untuk kawan-kawan ya. Tapi untuk level orang yang lebih tua kita nggak panggil K, kita biasa panggil dengan bapak atau sebutan namanya gitu ya. Ya. Ini Pipin tadi lupa nanya, aku panggil K atau rekan Fahmi. Terserah mau panggil aku K, mau panggil Fahmi, whatever. Santai aja. Ini kita ngomong relax, sekarang kita masih di sesi santai. Nanti akan ada pertanyaan. Nah, kira-kira nih kita masih pengen gali lah masa kecil dulu di SMP, di SD dan SMP itu bagaimana. Pipin waktu itu tinggal di daerah Lamtemen ya? Iya, tapi sebelum itu kalau mau dimundur lagi, waktu TK tuh aku tinggal di Geci Komplek. Nah itu di situ, makanya terus TK-nya TK Pertiwi, di situ memang di lingkungan situ. Terus makanya SD-nya terus SD Lamlagang, walaupun udah pindah ke Lamtemen waktu itu. Jadi tamu minggu lalu kan Kak Yayan itu satu alumni, sebut aja. Dari? SD 50. Oke. Sama ini ya? Satu partai. Maksudnya satu lingkungan main lah harusnya ya. Mainan apa yang paling suka waktu kecil dulu, Pin? Waktu SD atau SMP? Mainan barang atau mainan? Mainan apa aja mau? Kita kan permainan. Kalau kayak saya laki-laki suka main layang, main kelereng. Apa kalau yang cewek itu apa dulu? Mainannya apa? Kalau kita kan mainnya sama kawan kan ya rame-rame. Itu kalau anak perempuan biasanya main kering. Oke, main kering. Gimana main kering? Main kering jadi satu kelompok, ada satu yang jadi. Nah, dia yang jadi ini yang kejar orang. Nanti tepuk kering gitu. Nah, dia yang jadi orang yang kejar-kejar. Oke, main kering. Selain main kering kan kayaknya kita waktu dulu itu main itu tergantung musim ya. Ada kadang main musim ada main musim main kelereng, nanti ada satu musim lompat-lompat tali dan sebagainya. Ya, jadi main keong. Main keong ya untuk anak perempuan, anak laki nggak tahu tuh. Anak laki kayaknya ada, tapi kayak laki main bola. Ya anak laki yang biasanya ya pasti main bola lah, main bola atau main yang membutuhkan gerak fisik lain kayak patok lili dan sebagainya.
eh, lebih banyak menghabiskan waktu bermain bersama kawan-kawan itu kawan-kawan sekolah, apa kawan-kawan di lingkungan rumah? Waktu sebelum pindah ke Lantemen, itu sering main sama kawan-kawan, karena di situ banyak anak-anak yang seumuran waktu di komplek itu. Tapi begitu pindah ke Lantemen, itu areanya masih sepi waktu itu, jadi nggak ada anak yang seumuran. Jadi akhirnya lebih sering main sendiri atau cari yang enggak, ngerjain yang enggak. Apa tuh katanya? Kan terus jadi background keluarga nggak ada anak laki ya di keluarga, di rumah tuh nggak ada anak laki. Jadi akhirnya yang disuruh-suruh manjat-manjat tuh aku biasa yang kena, ya disuruh ganti bohlam gitu-gitu. Seru. Terus di rumah banyak pohon jambu, pohon mangga gitu. Jadi ya itulah kerja. Jadi kadang-kadang pulang sekolah tuh nggak kemana-mana, nongkrong aja, manjat pohon jambu, makan jambu di atas. Untuk orang rumah nggak dibawain, biar aja makan sendiri. Kalau sekarang masih berani nggak gitu nongkrong di pohon jambu? Pohon jambunya udah nggak ada lagi. Oh, Ya masih ada sih, tapi karena berat badan udah tidak mengizinkan. bukan kasihan pipinnya, kasihan pohon jambunya. Kasihan pohon jambunya. Waktu kecil dulu selain main-main dengan kawan-kawan, apa memori yang nggak terlupakan, yang paling berkesan, yang mungkin bisa membentuk Pipin sampai sekarang kayak gini? Memori anak-anak kita nggak terlalu pikir ya waktu mengalami itu. Sampai sekarang juga nggak kita refleksi. Tapi namanya anak-anak cukup batat ya waktu itu. Walaupun anak perempuan, tapi lumayan aktif gitu, kayak apa ya, main di sawah, cari ikan gitu-gitu. Itu nikmat kali waktu itu kayaknya. Main hujan. Cari ikan di mana? Maksudnya gimana cari ikan? Mancing atau gimana? Enggak sih, kalau anak-anak sawo ikan aja di itu. Ikannya pun dapatnya ikan palatimah, nggak deh? Ikan palatimah, gitu-gitulah. Ikan-ikan di... Nggak ada harganya, ikan nggak ada harganya lah pokoknya. Di dalam got gitu hidupnya. Oke, kayak ikan di paret gitu. Itu kerja. Terus, ya itu kerjaan yang enggak lah. Mencoba untuk berguna, tapi bahaya biasanya. Jadi kebetulan orang tua suka piara ayam gitu, suka piara bebek, suka bertani lah, bertanam kan. Jadi anak ayam kan itu dia perlu lampu ya kalau tidur malam tuh supaya hangat. Nah waktu itu entah lampunya mati, entah apa, jadi aku inisiatif berusaha perbaiki sendiri. Dalam hujan, kabel telanjang, lumayan korslet juga waktu itu. Ya itu dimarahin sama orang tua bisa-bisa. Tapi namanya anak-anak kan kita nggak tahu bahaya ya, jadi ya dikerjain juga. Iya. Kita bilang anak-anak kalau udah pikir. Kalau dibilang membentuk pribadi aku sekarang ya itu paling nggak aku belajar jangan main listrik kalau hujan. Kembali ke kabel telanjang. Makanya kuliah di engineering ya. Tapi engineeringnya bagian ini ya, sipil. Iya, tapi dari sipil. Iya, tapi ya gitu lah. Tapi kalau dilihat-lihat sih masa kecil lumayan kreatif ya. Walaupun tapi apa ya, orang tua juga selalu menyarankan untuk mencoba semua dicoba gitu. Cuma mungkin karena orang tua melihat ada potensi nekat, potensi main bahaya, jadi aku belum bisa naik sepeda sampai SMA baru aku bisa naik sepeda. Oh ya? Soalnya sebelum itu kalau naik sepeda tuh sembarangan gitu, nyebrang sembarangan. Pernah ketabrak atau berapa kali lah, pokoknya serem gitu. Jadi akhirnya nggak dibolehin yang gitu-gitu. Berarti sering ketabrak waktu kecil ini, sering ketabrak tapi bangkit lagi. Ketabrak waktu TK mungkin, digilas sama Honda. Lumayan. Habis itu udah cukup bahagia lah waktu masa kecil ya, mulai cukup bahagia rasanya, nggak gimana gitu, nggak pengen lihat orang
atau gimana gitu, nggak pernah ngiri sama kawan lain gitu. Yang main ya. Oke. Mm-mm. Jadi tadi kan katanya orang tua memberikan kebebasan ya untuk berbuat. Tapi biasanya diarahin, jadi suruh nyoba apa gitu. Tapi sayangnya mungkin kayak yang olahraga fisikal itu kayak berenang gitu-gitu kurang ya. Kurang apa? Kurang atau nggak bisa? Diperkenalkan dibawa ke Panti Pira waktu itu ada klub lumba-lumba tuh untuk les renang anak. Tapi udah gitu, dilihat nggak maju-maju, nggak bisa-bisa. Di stop pelajarannya. Jadi tapi paling nggak ada lah dikenalin sama yang gitu-gitu. Berarti orang tua merupakan, boleh jadi bisa dibilang orang yang paling berpengaruh sama Pipin ya? Oh iya pasti kalau udah di masa itu. Siapa? Sampai sekarang sih. Ya, siapa yang paling berpengaruh? Papa atau mama? Kompetisi kali ya itu, tapi ada dua-dua sebenarnya ada karakternya sendiri yang berpengaruh sama Pipin. Kalau Papa itu beliau itu pekerja keras ya, dan sangat mengutamakan pendidikan. Karena beliau dulu kecilnya susah gitu. Beliau cerita dulu kecilnya bajak sawah, jadi masa kecil beliau tuh berat. Terus suka ngasih lihat luka-luka di betisnya, istilahnya perangko. Ini perangko ini dapat dari luka kena mata bajak gitu-gitu. Soalnya waktu kecil aku juga banyak perangko. Kayaknya lebih bahagia masa kecil papanya ya, lebih banyak. Kalau soal koleksi perangko ya, tapi tapi beliau menginspirasi kalau semua itu bisa kalau kita coba. Harus bisa, tapi yang penting coba dulu, terus ya mencari kesempatan gitu. Kalau kesempatan yang nggak ada, kita cari, kita buat. Kalau mama menginspirasinya untuk resilience, artinya daya tahan ya. Misalnya nggak ada, aku dulu kan dari dulu sukanya makan enak. Dulu suka makan enak. Jadi kalau nggak ada makanan yang kita suka, nggak mau makan kayak gitu ya. Pokoknya makan enak aja. Terus mama selalu bilang, ini kayak mana nih nanti kalau tinggal sendiri di negeri orang atau merantau nggak ada apa-apa, mesti mau makan apa aja kayak gitu. Belum diajarin masak sih, tapi ya kayak gitu. Jadi resilience ya, daya tahan. Kalau nggak ada sesuatu, kita mesti mau terima gitu. Jadi artinya orang tua kayak tadi ibu bilang, mamanya bilang udah gimana kalau nanti keluar negeri. Dari kecil itu udah ditanamkan ya untuk atau persiapan jika nanti keluar negeri gitu. Apa memang dipersiapkan atau memang itu mau Pipin sendiri atau memang orang tua juga ikut membentuk itu? Mungkin mama nggak sengaja waktu itu, karena kadang-kadang itu jadi ancaman juga. Misalnya kalau Pipin nggak kooperatif gitu kan, misalnya nggak mau kerjasama atau nggak mau berdamai sama kakak, berantem gitu misalnya, itu selalu ancamannya begini, kalau nggak mau ya udah tinggal aja sendiri di sana di hutan. Nah, kayak gitu. Itu nggak sengaja ya pastinya ya, tapi itu menginspirasi juga ya untuk daya tahan. Dan ya buktinya bisa kemana-mana kan, bisa ke Afrika, bisa ke Eropa. Iya, tapi maksudnya nggak seseram itu, nggak seseram yang diancamkan mama sebenarnya. Ya kalau kita pergi kemana-mana kan pasti ada lah fasilitas apa gitu. Tapi setidaknya mungkin itu juga membuat Pipin lebih siap kayak ke luar negeri gitu. Iya, tapi alhamdulillahnya aku nggak susah-susah kali gitu ya. Nggak susah-susah kali gitu. Kalau papa dulu ceritanya mesti bawa bekal ikan asin atau apa gitu. Tapi untuk sekolah, karena beliau sekolahnya nggak di rumah, sekolahnya dari SMP udah pergi merantau, papa. Jadi makannya susah gitu ya. Kalau
Jadi pulang ke rumah seminggu sekali itu bawa ikan asin, bawa apa gitu, biar untuk bekal bertahan hidup. Kalau Pipin kan pergi merantau nggak sesusah itu ya, jadi alhamdulillah juga. Ya, Memang tapi sudah diceritakan bahwa oke, kalau kamu merantau, kamu mesti kuat. ya. Ini ngomong tentang merantau ya. Mm-mm, Merantau kemudian membawa Pipin kuliah S1 ke Malang dan mm-mm. S2 di Malaysia dan di Universitas Inggris. Oxford ya. Bisa Mm-mm. cerita sedikit pengalaman saat merantau itu gimana? Um, waktu oke, jadi kayaknya dulu nggak bukan niat luhur untuk merantau untuk membentuk diri waktu itu, nggak sama sekali waktu itu. Namanya kita SMA ya, jujur aja. Jadi Transisi dari seorang anak rumahan ya kan, uh-uh, yang nggak uh-uh, uh-uh, tiba-tiba kuliah S1 ke ke Jawa, Malang merantau, pertama kali merantau lah ya. jauh Ya. sekali dari orang tua. Itu gimana? Jadi aku waktu itu dapat undangan. Jadi aku nggak ikut UMPTN, walaupun udah daftar. Jadi waktu SMA kan kita kalau rankingnya bagus kan ditawarin untuk pilih masuk universitas jalur undangan. Terus kebetulan dapat tawaran dari Universitas Brawijaya. Ya udah, terus lulus di situ. Dari awal memang nggak pengen kuliah di Syah Kuala, mohon maaf ya, alumni Syah Kuala. Dari awal memang udah pengen merantau. Malah lebih gawat lagi waktu itu aku teringat waktu SMA aku minta kuliah ke Prancis. Wow. Ada tuh. Papa bilang karena papa kuliah di Jerman. Okay. S1, S2-nya. Jadi waktu itu aku tanya, "Papa dulu bisa, kok Pipin nggak boleh ke Prancis?" Terus Papa bilang, "Iya, tapi itu kan beasiswa. Kamu kalau Papa nggak sanggup nyekolahin kamu kalau ke luar negeri segala. Jadi mending di dalam negeri dulu S1-nya. Nanti kamu cari beasiswa baru ke luar negeri gitu." Itu dari SMA udah ada pikiran begitu. Ya kemudian alhamdulillah dapat undangan dari Universitas Brawijaya itu, ya jadilah merantau kan. Jadi itu kompromi. Ambil jurusan teknik sipil karena papa teknik sipil. Oke. Berarti dapat undangan makanya berangkat ke Malang. Oke. Terus ya di Malang ketemu sama Dara. Ini udah ya mention satu nama. Dara kawan SMP. Ada beberapa anak Aceh, teman-teman kita SMP SMA yang sama-sama berangkat di sana. Jadi aku merantau nggak sendiri juga, masih keacehan itu masih ada gitu. Kita masih bisa makan priu, masih in touch dengan kampung halaman. Oke. Ya, setelah di Malang kan Pipin kemudian kuliah ke luar negeri, ke Malaysia, kemudian ke universitas, salah satu universitas paling bergengsi dunia, Oxford. Bisa cerita sedikit, itu kan dapat beasiswa itu kan. Bisa cerita sedikit gimana sih challenge-nya dapat beasiswa atau bisa kuliah di Oxford? Atau pertanyaan sederhananya, apakah memang sesulit itu masuk Oxford? Iya sih. Untuk kita, maksud aku bilang kita karena untuk aku menganggap orang-orang mungkin sama gitu levelnya buat kita. Tapi oke, sebelum ke situ mesti dijelasin bahwa perjalanannya panjang ya. Setelah lulus S1 di Malang itu perjalanannya panjang, nggak langsung lulus S1 langsung S2, enggak. Jadi ada background-nya juga. Jadi S1 lulus tahun 2001 gitu ya, itu Aceh konflik kan ya, ingat nggak? Jaki kan pelaku sejarah juga. Jadi oke, dari Malang aku pulang ke Aceh.
ya pulang ke Aceh terus. Tapi bahkan sebelum pulang ke Aceh aku udah melamar beasiswa chevening. Beasiswa chevening itu beasiswa ke Inggris. Mhm. Ya mereka visinya untuk beasiswa bagi calon pemimpin masa depan. Oke. Mhm. Jadi itu misinya investasi pemerintah Inggris untuk calon pemimpin di seluruh dunia. Itu memang skema mereka ya. Terus bahkan dari awal aku udah apply, tapi itu pasti nggak dapat karena syaratnya waktu itu udah bekerja 2 tahun minimal. Oke. Oke. Jadi terus aku kerja di Banda Aceh di konsultan teknik. Ada 1 tahun, tapi karena Aceh kan waktu itu konflik dan segala macam, terus aku tertarik untuk gabung di Palang Merah Internasional, Komite Palang Merah Internasional. Posisinya air dan sanitasi, insinyur air dan sanitasi. S1-nya sih sebenarnya aku lebih ke transport. Teknik sipil kan luas ya, ada bidang-bidangnya. Tapi akhirnya menjurus ke teknik air dan sanitasi. Terus karena nggak dapat beasiswa, padahal waktu itu mengingat saya takut minat untuk sekolah lagi itu jadi hilang karena sibuk kerja. Ya, sementara kita Aceh waktu itu juga darurat militer. Jadi bahkan organisasi-organisasi pada tutup kan waktu itu. Jadi memang nggak kondusif sama sekali. Jadi waktu itu aku memutuskan untuk kuliah lagi, tapi dengan biaya sendiri ke Malaysia. Oke. Jadi Papa kebetulan udah mempersiapkan asuransi pendidikan waktu itu dan cair tahun itu. Jadi akhirnya bisa sanggup lah disekolahin ke Malaysia. Jurusan apa waktu itu? Jurusan awalnya masuk jurusan transport, tapi terus aku pindah jurusan ke teknik sanitasi dan lingkungan. Berarti sejak itu udah mulai karena ada pengalaman kerja di ICRC. ICRC itu Komite Palang Merah Internasional. Oke. Ya, karena jadi aku kan udah kerja sekitar 1-2 tahun gitu. Jadi udah di kepala tuh udah ada bidang ini yang mau saya tekuni gitu. Udah ada spesialisasi ya. Nah, bahkan tapi waktu di Malaysia aku tetap apply ke chevening loh. Bahkan waktu pokoknya chevening itu ini kan lah a dream scholarship gitu. Karena bukan karena Inggrisnya, tapi karena mereka menerima berbagai bidang. Banyak beasiswa waktu itu yang ditawarkan, tapi untuk bidang sosial, misalnya bidang human rights gitu-gitu. Tapi untuk bidang teknis itu jarang sekali. Dan apalagi aku kan bukan dosen atau bukan PNS, jadi nggak banyak skema beasiswa yang memberi kesempatan untuk orang-orang seperti aku lah gitu waktu itu. Ya. Saat Universitas Oxford, apakah memang aku pengen Oxford atau memang ada ketentuan dari penyedia scholarship-nya itu? Enggak, tapi aku bilang kan perjalanannya panjang. Jadi di tengah-tengah aku kuliah di Malaysia tahun 2004 tsunami. Oke. Ya kan? Aku sempat balik ke Aceh waktu itu untuk bantu-bantu volunteer lagi di ICRC sekitar 1-2 bulan gitu. Tapi aku nggak mau langsung trap jadi kerja. Jadi terus sementara S2 aku nggak selesai di Malaysia. Itu masih di Malaysia ya? Masih kuliah di Malaysia? Masih di Malaysia. Aku pulang cuma mau lihat keluarga waktu tsunami. Nah, tapi setelah sebulan 2 bulan itu aku balik lagi ke Malaysia untuk nyelesain S2-nya. Jadi baru pulang lagi ke Aceh tahun 2006. 2006 pertengahan. Nah, di situ terus sempat kerja di NGO di Catholic Relief Service, CRS, tapi cuma sekitar 3 bulan gitu. Terus dapat tawaran di UNICEF. Oke.
UNICEF juga termasuk salah satu dream job gitu kan, PBB gitu kan. Bukan apa UN, bukan ujian nasional ya, United Nations. Soalnya lihat orang-orang pakai kaos UN tuh kayak keren gitu kan ya. Masa kita nggak ngerasain. Oke, jadi sempat kerja di UN juga. Tapi tanpa saya sadari, tanpa diniatin, itu memperkuat profil saya gitu. Dan saya selalu konsisten kerja di bagian air dan sanitasi, ya kan? Kerja sekitar setahun di UNICEF, apply lagi ke chevening. Tuh tengok, nggak putus asa juga. Padahal udah punya S2 gitu. Oh, nggak selesai di situ, chevening lagi. Dan tahun itu, alhamdulillah dapat, gitu. Ya dapatnya gimana? Ya dapatnya. Enggak, kuncinya di sini. Waktu nggak seperti skema beasiswa lain, chevening itu yang dia tekankan itu adalah visi masa depan. Dia pertanyaannya kayak gini, how do you see yourself? Where do you see yourself in 5 years? Kayak gitu. Jadi pertanyaannya perspektif masa depan, visi kita mau ngapain ke depannya. So what your vision then at that time? Waktu itu yang aku jual program Millennium Development Goals. MDG, ya kan? Okay. Menurut aku Indonesia berkomitmen tapi nggak tahu mekanisme pelaksanaannya, nggak jelas bagaimana. Gitu. Gimana? Jadi aku mau berkontribusi untuk memenuhi target MDG. Oke. Jadi masuk kan? Maksudnya itu sesuatu yang bisa mereka mengerti dan mereka bersedia untuk invest. Oke. Jadi aku dapat beasiswanya karena visinya jelas. Menurut aku kunci suksesnya di situ. Jadi kalau adik-adik nanya kisi-kisi untuk lulus beasiswa, aku bilang tujuan kamu mesti jelas dulu, jangan apply beasiswa cuma mau keluar negeri buat jalan-jalan, gitu, atau buat keren-kerenan, nggak juga. Dan nggak cukup menjual bahwa saya orang kurang mampu, gitu. Anda sendiri mesti punya sesuatu gitu. Setelah dapat beasiswa itu apa yang akan kamu kerjakan, apa yang berguna dari kamu. Karena kalau gitu orang nggak bakal mau bayarin kita, ya kan? Kalau nilai gunanya nggak jelas, anfaedah, kata anak zaman sekarang. Ya, masih tentang pemilihan Oxford. Apakah memang ditentukan oleh chevening atau? Nah, Oxford. Saat itu kan saya udah menjadi pribadi yang percaya diri, ya. Oke. Padahal waktu kecil kalau ke depan baca puisi aja masih gagap. Nah, sekarang dari dulu aku kenal Pipin orang yang paling pede. Enggak, kayak nggak tahu waktu kecil aku tergagap-gagap waktu lomba baca puisi di depan. Jadi itu perlu perjalanan panjang juga untuk membangun percaya diri itu. Nah, waktu melamar beasiswa itu aku udah jadi pribadi yang seperti itu. Jadi udah banyak bekal lah istilahnya, ya udah mateng gitu persiapannya. Jadi pemilihan Oxford, aku bilang kenapa enggak? Karena orang kan takut, ya. Dia minta nilai IELTS-nya aja 7,5 untuk Oxford. Sementara orang-orang kita lulus 6, dapat 6 aja udah sujud syukur. Iya, waktu itu ya. Okay. Ya, jadi tapi kan aku udah kuliah di Malaysia, udah nulis tesis, udah publish dalam bahasa Inggris. Jadi 7,5 itu ikut bukan sombong, tapi ikut tes IELTS tanpa persiapan, aku langsung dapat 7,5. Oke. Bukan gitu. Sombong sedikit angkuh, tak apa. Enggak, gini masalahnya. Waktu aku dapat Oxford, banyak yang reaksi orang macam-macam. Salah satu reaksi yang paling aku ingat adalah kawan-kawan yang anggap remeh.
Jadi bilang, "Hah, apa Kevin Campbell kok bisa lulus ke Oxford?" Kayak gitu. Kok Jadi bisa? dia kayak gitu, remeh kali gitu, remeh kali kita. Jadi mereka nggak tahu perjuangan untuk membangun reputasi, membangun kualitas itu tuh panjang. Nggak, bayangin dari pertama aku apply chevening itu tahun 2001 sampai terakhir dapat itu tahun 2008. Di Oke. situ kita bangun kapasitas kita dulu gitu. Oke, artinya bukan suatu proses yang instan ya dari 2001 Bukan, nggak bisa. 2008 sekitar 7 tahun sehingga bisa masuk ke kampus yang top gitu ya. Jadi Iya, bukan karena aku jenius gitu, pandai kali. Enggak. oke, berarti kalau bukan karena jenius berarti mungkin ya tadi ya, resilience tadi. Ya, Oke. Mas ngotot pengen di ngotot juga penting, tapi jangan ngotot nggak jelas aja, nanti kalau nggak dapat jadi gila kan. Jadi ya waktu Oxford ya, it was apa ya, aku waktu itu udah punya S2, jadi itu juga salah satu, oke, udah punya S2 nih, ngapain lagi kalau mau bikin S2 lagi, mesti harus dapat yang paling bagus sekalian, kayak gitu. Oke. Jadi ambisi juga harus, tapi ambisi pada porsinya ya. Terus mereka bilang, ya memang kita perlu karena toilet ini dibangun, setiap dibangun 2 bulan udah runtuh tanahnya, atau apa kerusakan lain lah, atau dindingnya diterbangin angin, atau dindingnya dimakan keledai. Badonya, apa kabar dunia?